Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi pemirsa, tak ngonteng lagi. Ngonteng yuk. Ini saya melanjutkan cerita mengupas warisan orang tua. Ini episode kedua. Nah, ini di tangan saya ada warisan kedua orang tua. Ini diisi di tempat ini karena ini barang antik juga, barang antik yang pajangan. Cuma kalau tidak di sini sedikit berbahaya, jadi disimpan. Cuma saya buka dulu. Nanti setelah itu kita akan simpan ulang, tutup ulang. Ini rupanya tukang jahit, cara menyimpannya luar biasa ini, betul-betul diproteksi. Mari kita akan lihat apa isi daripada ini. Keras, ini bahannya juga kayaknya juga kuat. Kita akan lihat apa isinya ini. Tunggu, kita ambil pisau dulu. Ini mesti mau buka dengan pisau kayak ini, kainnya ini. Akan lihat dulu. Ini kayaknya jahitannya kuat sekali. Hati-hati karena mau dipakai ulang, mau diprotek ulang nanti. Ini cuma mau dibuka. Sudah lama saya tidak buka. Ini sudah lama. Sudah ada 5 tahun. Sudah ada 5 tahun. Tidak buka-buka ini. Nah, apa ini? Kita akan buka pelan-pelan supaya pemirsa tahu. Ini warisan orang tua. Dan tempatnya sudah lusuh. Ini ditaruh di laci lemari. Di lemari, kemudian disimpan di laci. Tidak ada laci lagi kecil di dalam, disimpan. Bukan mau mengagungkan dia, cuma disimpan karena yang sampai anak saya dapat. Cuma sekarang sudah pada dewasa, nanti sudah tahu. Nah, ini dia. Ini warisan orang tua. Warisan orang tua. Ini kayunya sedikit dipakai isolasi karena pernah sedikit retak. Ini sudah cukup tua ini barang ini. Saya tidak tahu pasti, tapi yang jelas sejak saya kecil orang itu sudah selalu pegang. Dulu selalu dicuci isinya pakai lemong. Namanya kalau di Bugis matompang. Pembersihan barang tajam begini namanya batompang. Kalau di Bone juga ada itu tradisi kerajaan membersihkan atau apa namanya, membersihkan alat-alat kerajaan, terutama senjata-senjata kerajaan itu. Ada tradisi matompang, senjata-senjata kerajaan di Bone. Setiap tahun dilakukan itu. Nah,
Ini warisan ini kenapa istimewa? Karena ini sudah antik. Kalau mau dilihat, kemungkinan bapak saya sejak dia masih nyong-nyong, masih anak muda, mungkin sudah ada ini barang. Ini barang ini. Kemudian kakak saya tidak ada yang tertarik waktu itu, karena kakak saya yang laki-laki yang kedua, yang tua kedua, tidak terlalu tertarik karena beliau di dosen. Saya juga sebenarnya tidak terlalu tertarik waktu itu barang ini, cuma karena dikasih orang tua disuruh pegang, ya cuma disuruh pegang begitu, tidak ada bahwa ini bertua atau apa, yang cuma suruh pegang. Jadi kalau mau dilihat umurnya, umur kakak saya yang paling tua sudah pensiun di umur 60 tahun karena dia fungsional, dan dia pensiun 3 tahun lalu. 3 tahun lalu berarti sudah sekarang 63 tahun. Ditambah bapak saya umurnya meninggal itu 88 tahun. Umur bapak saya meninggal 88 tahun karena beliau lahir waktu itu umur kelahiran 33 tahun 1933. Beliau meninggal di umur 88 tahun. Artinya berarti ini barang ini sudah berumur di 88 tahun. Kemungkinan bapak saya dia mulai nyong-nyong 17 tahun, berarti 18 tahun dikurangi 17 tahun itu 70-an tahun lah. Jadi ini barang ini berumur 70 tahun lebih dari setengah abad barang ini. Saya tidak tahu terbuat dari kayu apa, tapi kayunya mengkilat, licin, bagus. Nah, mungkin sejenis kayu jati, kayu besi, cuma ringan. Jadi kayaknya bukan kayu besi. Biasa kayu besi berat. Kayaknya mungkin semacam kayu cempaka atau lingkua atau kayu uling. Tapi kayunya kuat karena ini tidak kena sisik, tidak kena binatang penggerak kayu. Nah, ini kita akan coba buka modelnya. Ya, ini model barangnya. Besinya masih bagus. Padahal saya tidak pernah lagi selama 5 tahun tidak pernah lagi saya bersihkan dengan lemon. Biasanya kan dibersihkan dengan lemon ini barang ini. Cuma ini pecah-pecah, dan memang itu ciri khas antik. Jadi ini barang langka, badik. Kalau dulu kami di Bone, Patiro, bawa begini itu biasa sebenarnya bagi seorang laki-laki. Itu semacam ciri khas. Jadi namanya laki-laki bawa. Saya waktu masih dari SMP SMA dulu sering ada di pinggang begini, tapi ukurannya kecil, setengah dari ini dulu dikasih juga kakak waktu itu, dikasih kakak saya juga ada, dan teman-teman juga rata-rata pasang di pinggang waktu itu. Ini barang ini seperti ini, tapi tidak seperti ini biasa. Waktu itu saya cuma besi putih, bahwa itu cuma menandakan laki-laki. Sampai SMA, cuma setelah SMA tidak pakai lagi karena sudah ada pelarangan. Kalau tidak salah waktu itu dari aparat keamanan tidak bisa lagi dibawa-bawa. Kalau dulu dianggap tidak berbahaya, karena walaupun kita bawa sajang waktu itu, misalnya ada konflik, ada persoalan dengan teman atau siapa, dia tidak diselesaikan dengan cara main boko, main apa waktu itu. Jadi saya masih ingat waktu itu, kalau ada orang konflik harus diselesaikan dengan bertarung,
Ya mereka janji yang ada satu peristiwa, saya masih hidup waktu itu di SMP, ada satu peristiwa di kampung saya terjadi konflik. Konflik itu bersaudara, anak sepupu waktu itu. Jadi mereka janjian ke daerah persawahan begitu. Nah, mereka bertarung di sana secara fair. Akhirnya ada yang kalah, ada yang meninggal dan diusung, kemudian dikembalikan. Setelah itu selesai persoalan dalam keluarga itu, karena sudah ada yang mati. Jadi diselesaikan dengan pertarungan, harus ada yang mati waktu itu. Nah sekarang tidak bisa lagi. Nah kemudian tradisi lain di selatan dulu kalau ada pertarungan itu masih di zaman kerajaan dulu. Saya sudah tidak dapat itu, tapi katanya masih ada, dan saya juga tidak pernah lihat informasi. Kalau masuk di sarung, kalau terjadi pertarungan ya dua pihak masuk di sarung, kemudian saling bertarung dan pakai badik, saling cucuk begitu. Ya tinggal kesialan siapa yang banyak tertusuk kan. Jadi intinya ini warisan ayahanda saya yang kedua. Ini besinya memang besi langka mungkin sekarang, karena ini ada dua jenis model. Nah ini pecah, mungkin dibakar. Nah ini modelnya. Saya dengar pernah ada yang menjual begini sampai 1-2 miliaran harganya, karena langka dan unik. Dan mungkin orang-orang tua di kampung di bawahnya masih banyak yang simpan seperti ini. Saya bawa. Jadi ini cuma mengingat almarhum orang tua. Insyaallah beliau senantiasa mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah SWT. Jadi ini cuma barang antik, pajangan. Cuma saya tidak pajang, takutnya anak-anak ambil. Ini tajam sekali nih, tajam. Ini juga ini. Kemudian ini ada lemong, mungkin ada lemong. Jadi kalau di tubuh pasti pedis. Ya mungkin ada sifat racun karena ada karat-karat sedikit. Nah ini warisan dari orang tua yang kedua. Ini sudah, masih ada lagi warisan nanti. Masih banyak. Kalau orang-orang Bugis begini, kalau orang Jawa mungkin keris. Kalau ini padik. Kalau orang Madura mandau. Kalau orang Sunda kujangnya. Ya demikian pemirsa, kita masukkan kembali ke perangkasnya, kemudian kita akan jahit kembali nanti, disimpan ya. Semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.